Assalamualaikum, inilah penjelasan dari pengertian mabit di Mina dan nafar. Mabit di Mina adalah bermalaman di Mina pada hari-hari tasyrik. Menurut mazhab Syafi'i, hukumnya ialah sunnah. Mabit di Mina tidak harus dimulai dari waktu maghrib, asal bisa berada di Mina melebihi separuh malam. Apabila seluruh di hari tasyrik tidak melakukan Mina pada hari itu, maka wajib membayar dam. Jika jamaah haji apabila dari Arafah yang harusnya ke Mina tersesat di Mekah, maka jamaah haji yang tersesat di Mekah menunggu sampai lewat tengah malam, kemudian melakukan tawaf ifadah, sya'i dan bercukur. Nafar awal adalah keberangkatan jamaah haji meninggalkan Mina pada tanggal 12 Dzulhijjah setelah melontar 3 jumroh. Yang dimaksud sedangkan nafar sani adalah keberangkatan jamaah haji meninggalkan Mina pada tanggal 13 Dzulhijjah. Mana yang lebih utama, nafar awal atau nafar sani? Yang membedakan ialah nilai ketawaannya. Menurut Rasulullah yang paling utama adalah nafar. Selanjutnya tahallul. Tahallul adalah keadaan seseorang yang sudah bebas dari ihramnya setelah menyelesaikan amalan-amalan manasik haji. Tahallul terbagi menjadi dua, yakni tahallul awal dan tahallul sani. Tahallul awal adalah keadaan seseorang yang telah melakukan dua di antara kegiatan, yaitu 1. Melontar jumroh, aqobah dan mencukur rambut. 2. Tawaf ibadah, sa'i dan mencukur rambut. 3. Tawaf ibadah, sa'i dan melontar jumroh. Yang dimaksud dengan tahallul sani yakni keadaan seseorang jamaah yang telah melakukan 3 kegiatan, yaitu melontar jumroh aqobah, memotong rambut, dan tawaf ibadah serta sa'i. Perbuatan yang dilarang setelah tahallul awal yakni bersetubuh. Bagaimana cara memotong rambut pada tahallul? Bagi laki-laki lebih baiknya mencukur habis, sedangkan bagi perempuan lebih baiknya mengumpulkan rambut jadi satu, kemudian memotong ujungnya. Perbedaan dari tahallul haji dan umroh yakni tahallul haji terdiri dari tahallul awal dan tahallul sani, sedangkan tahallul umroh hanya satu tahallul saja. Kapan orang sakit menggunting rambut? Orang sakit dapat dilakukan sebelum maupun setelah melaksanakan lontar jamrah aqobah oleh orang yang mewakili. Selanjutnya, dam. Dam menurut bahasa artinya darah, sedangkan menurut istilah adalah mengalirkan darah. Dam terdiri dari dua macam, yakni dam nusu dan dam isha. Para ulama berpendapat waktu penyembelihan hewan untuk bayar dam haji, menurut mazhab Syafi'i diperbolehkan penyembelihan hewan setelah selesai umroh. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali berpendapat penyembelihan hewan dilaksanakan setelah melontar jumroh aqobah pada 10 Dzulhijjah. Perbedaan antara kurban dan penyembelihan dam. Kurban adalah sembelihan yang berkaitan dengan hari kurban dan hari tasyrik. Sedangkan dam adalah sembelihan yang berkaitan dengan amalan manasik haji karena ketentuan manasik haji. Apabila tidak sanggup membayar jamaah haji bisa menggantinya dengan yang lain. Apabila jamaah haji melakukan haji tamatu, maka jamaah haji wajib mengganti 3 puasa di tanah suci. Bila jamaah haji melanggar larangan ihram, maka jamaah haji membayar fidyah kepada 6 orang miskin masing-masing 2 mud. Bila jamaah haji melanggar larangan berupa membunuh hewan, maka harus diganti dengan puasa dengan perbandingan setiap hari 1 mud makanan.
Jika jamaah haji melanggar larangan yaitu bersih tubuh, maka jamaah wajib memberi makan seharga unta kepada fakir miskin di tanah haram. Menyembelih hewan kurban di tanah air atas nama orang yang sedang haji di Mekah, yakni hukumnya boleh.